dari kelompok. Nah, hormon apa sih yang bisa mempengaruhi adanya hipertrofi pada labia minora? Hormon apa kira-kira yang berperan? Kelompok? Ya. Tadi kan banyak disebutkan bahwa etiologinya apa saja tadi, ada yang dari genetik, ya, kelainan kromosom, kemudian ada infeksi, ya bisa karena infeksi TORCH, kemudian apa tadi, radiasi, gizi, ya kan, kemudian ada dari faktor lain seperti apa, bawaan, ya. Nah, salah satunya tadi juga saya mendengar adanya etiologi karena faktor hormonal, ya, yang mudah saja yang saya tanyakan. Kalau dari faktor hormonal, kira-kira hormon apa yang berperan pada terjadinya hipertrofi labia minora ini? Kelompok. Loh, saya masih masuk Zoom nggak sih ini? Kok diam semua? Mama Bu, bisa diulang pertanyaannya? Slide-mu tadi loh, Dek, etiologi terjadinya hipertrofi labia minora. Salah satunya adalah dari faktor hormonal. Kira-kira hormon apa yang berperan penting pada terjadinya hipertrofi labia minora? Faktor radiasi, Bu. Ada faktor. Loh, faktor hormon. Yang saya tanya itu faktor hormonal. Hormon estrogen yang berperan. Nah iya, Dek. Hormon apa? Hormon apa? Hormon estrogen. Kenapa? Kenapa hormon estrogen? Hai, Dek. Kenapa Ya, hormon estrogen itu kok bisa mempengaruhi hipertrofi pada labia minora? Kan kita punya hormon karena estrogen ketika, sama ya Bu, karena ketika seorang wanita telah memasuki usia lanjut, labia atau bibir vagina mereka akan menyusut secara bertahap, Bu. Gimana, Dek? Ulangi, pelan-pelan, Dek. Karena jika seorang wanita telah memasuki usia lanjut, maka labia atau bibir vagina mereka akan menyusut secara bertahap. Loh, setelah, Dek, hipertrofi labia minoramu ini mulai dari awal apa tiba-tiba? Atau
pada saat seseorang itu sudah mulai intinya estrogennya sudah mulai habis, baru terjadi hipertrofi pada labia minora, ataukah mulai awal terjadi hipertrofi? Hmm? Sesuai dengan pengertianmu sendiri setelah kamu mengerjakan makalah ini. Kira-kira hipertrofi itu terjadi pada saat dini atau awal, atau tiba-tiba terjadi hipertrofi gitu. Hmm? Ayo dek. Halo. Iya, Ibu. Ya, jadi sesuai dengan pengertianmu setelah kamu mengerjakan makalah nih, terjadinya hipertrofi labia minora itu, apakah terjadi awal saat bayi lahir, ya tiba-tiba terjadi hipertrofi, ataukah pada saat seorang perempuan itu menjelang menopause? Itu gampang deh, pertanyaan itu gampang. Bu Novi itu cuman ngecek aja kamu itu ngerti apa enggak. Ayo, kira-kira kalau kamu sudah menyebutkan pengertiannya, etiologinya, kemudian apa namanya, gejalanya. Nah, kira-kira hipertrofi labia minora ini bisa terjadi kapan? Apa kira-kira? Tergantung? Tergantung? Tergantung apa? Tuh, kok diem? Tergantung etiologinya, tergantung penyebabnya, Dek. Ya, kalau memang penyebabnya itu dari genetik, gitu loh, Dek. Ya, ayo, jangan cuman copy paste aja. Harus bisa ini, harus bisa mengembangkan apa yang sudah kamu dapatkan. Kalau dari faktor genetik, maka dia terjadi pada saat dia lahir, labia minoranya sudah terjadi hipertrofi. Ya, jadi labia minoranya itu hampir menyerupai labia mayora. Ya, jadi labia mayoranya ada dua, kanan dan kiri itu masing-masing ada dua. Nah, tapi kalau dia karena radiasi, karena faktor hormonal, ya. Kalau faktor hormonal itu kira-kira kalau pada lansia itu hipertrofi atau hipo malah dia menipis atau malah dia lebih membesar kira-kira kalau estrogennya tambah habis. Menipis, Bu. Kalau tambah menipis ya, karena estrogen itu kan dia larut pada lemak. Ya, estrogen itu larut pada lemak. Jadi nggak mungkin kalau pada lansia itu kemungkinannya adalah kecil. Ya, hormonal itu kalau seseorang itu mempunyai kadar estrogen yang berlebihan, itu bisa menyebabkan hipertrofi pada lapisan-lapisan kulit, salah satunya adalah labia minora.
Ya, itu kalau dari faktor hormonal. Jadi kurang tepat kalau kita menyebutkan hipertrofi itu biasa terjadi pada orang lansia. Karena pada orang lansia, estrogennya sudah mulai menurun. Sehingga bukan hipertrofi, tapi hipo, ya malah hipotrofi. Ya, sehingga ada penipisan pada jaringan-jaringan yang berhubungan dengan lapisan lemak. Labia mayora, labia minora, kulit itu semakin keriput, ya kan? Tuh. Kemudian mungkin awalnya normal, kemudian karena ada faktor gizi itu tadi, dari faktor makanan mungkin lebih banyak makan karbo, lemak, ya. Nah, itu bisa juga memicu adanya hipertrofi. Sebenarnya bukan hanya pada labia mayora, kalau seperti labia minora, pada bagian-bagian tubuh yang lain bisa juga terjadi hipertrofi. Ya, tuh. Jadi hipertrofi labia minora itu bisa terjadi kapanpun, baik itu pada saat kelainan genetik, saat lahir, ataupun di dalam siklus kehidupan seorang perempuan. Mau itu anak-anak, remaja, wanita dewasa, ya, dan kemungkinannya menjadi lebih kecil pada seorang perempuan yang sudah menjelang lansia karena estrogennya sudah mulai menurun, ya. Kalau tanda dan gejala saya kira tadi sudah ini ya sudah banyak disebutkan, ya. Biasanya karena dia itu adanya gesekan antara labia mayora dan minora bisa terjadi iritasi, ya itu kemudian ada rasa nyeri apalagi pada saat sudah menikah dan berhubungan, ya. Nah, itu banyak akan terjadi rasa nyeri dan iritasi, ya, sehingga tidak nyaman. Itu. Kemudian penanggulangannya bagaimana atau penanganannya bagaimana? Ya harus dilakukan penipisan, yaitu dengan tindakan bedah atau operasi, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini, baik kelompok maupun di luar kelompok, silakan. Bu, saya mau bertanya. Ya, Bu, siapa? kan Hartini Radika Kai, Bu. Jadi saya mau bertanya Ibu, ketika Ibu tadi menjelaskan tentang estrogen atau yang berfungsi yang berkaitan dengan tubuh, saya sangat tertarik dan ingin bertanya, Masya ingin tahu Ibu, berbicara tentang estrogen, estrogen itu memang imun yang sudah ada dalam tubuh ya Ibu. Nah, apakah ada tambahan lain seperti obat-obatan gitu untuk menambah estrogen ketika kita kekurangan, kita bisa meminum obat atau bisa Ya, oke. Saya lanjutkan ya. ya, Ya Mbak, itu Mbak dia jadi grup akreditasi. Sama itu sesuai arahan Budona saya akan bagi penelitian karena 2 hari ini harus sudah selesai. Karena Mbak Aisyah saya hubungi Mbak Aisyah. Paling ini Mbak. Baik, seperti yang ditanyakan oleh siapa Hartini tadi ya. Estrogen itu sebenarnya apa sih? Ya, estrogen itu apakah sudah ada di dalam tubuh? Ya, setiap perempuan saat dia lahir itu sudah diberi estrogen, ya, sudah ada estrogen di dalam tubuhnya. Saat lahir, seorang wanita itu sudah dibekali oleh sel telur. Nah, setiap saat terjadi pubertas, ya, saat dia sudah mulai pubertas, estrogen itu fungsinya adalah untuk mematangkan sel telur itu, ya.
Kenapa tadi ya kok tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa. Setiap perempuan setiap bulan itu akan menghasilkan 1 sel telur yang matang. Kalau sel telur itu tidak dibuahi, ya sel telur yang matang itu tidak dibuahi, maka dia akan luruh menjadi menstruasi. Nah, saat berjalannya waktu, bertambahnya usia seorang wanita, ya, nah dia akan sel telur itu akan semakin lama semakin habis. Jadi beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki setiap harinya sperma itu selalu diproduksi terus, banyak terus, ya. Nah, kalau sudah banyak, kalau nggak dikeluarkan, dia diabsorpsi lagi oleh tubuh. Ya, berbeda dengan sel telur kita. Kalau sel telur kita matang, tidak dibuahi, dia dikeluarkan dari tubuh, ya, dengan adanya menstruasi. Ya. Nah, kemudian kalau seorang perempuan itu sudah yang namanya menopause, maka estrogennya habis, sel telurnya habis, ya, dia tidak akan bisa hamil. Nah, pada saat menjelang menopause itu pasti akan ada yang namanya premenopausal syndrome, ya. Jadi rasa panas, tidak bisa tidur, keringat pada malam hari, dan lain sebagainya. Nah, biasanya pada orang-orang yang tidak nyaman dalam menghadapi yang namanya premenopause syndrome ini diberikan tambahan estrogen, ya, tambahan estrogen. Itu contoh, ya, contoh. Kemudian ada kasus lain. Kenapa kok tadi yang mau menopause diberikan estrogen supaya keluhan-keluhan sebelum menopause itu berkurang, ya. Nah, kemudian ada beberapa orang yang memang estrogennya kurang, ya. Jadi kadar estrogennya di dalam tubuhnya itu kurang. Maka bisa diberikan estrogen tambahan dari luar, ya. Bisa melalui seperti obat oral, obat minum yang berupa isinya estrogen, ataupun juga obat injeksi yang isinya estrogen. Nah, itu juga ada, ya. Jadi estrogen di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah ada, namun ada beberapa kondisi yang dibutuhkan pada beberapa orang yang membutuhkan estrogen atau tambahan estrogen dari luar, ya, berupa obat-obatan, ya, bisa dengan obat oral ataupun injeksi, ya, yang berupa tambahan estrogen. Begitu ya Hartini. Iya, Bu. Baik. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan dilanjutkan ke kelompok 2, Dik. Silakan. Kelompok 4, Ibu. Apa iki ae cabut. Oh, iki apa iki? Enggak. Oh. Ini tak pas sepeda. Kelompok selanjutnya siapa? Beda sama Ningsi Waru. Mana? Sudah masuk belum? Sudah, Bu. Nah, ya sudah, ayo. Kalau kamu nggak bisa share screen, minta tolong temennya yang tadi aja, yang kelompok 1. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan
materi tentang duplikasi vulva. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan pemateri pertama, Rini Waro. Ya. Apli minta tolong itunya digeserin ke bawah lagi. Sudah kan ini? Terima kasih. Pengertian duplikasi vulva. Duplikasi vulva adalah kelainan kongenital pada sistem